Gak sampai 300.000. Yes, modal bensin 23 literan aja udah bisa bawa mobil ini dari Jakarta nyebrang ke Pulau Sumatera ke kota Palembang tepatnya. Irit banget kan? Harus diakui, Toyota New Corolla Cross Hybrid GR Sport ini memang menarik. Bukan hanya dari desainnya yang nggak pasaran di jalanan, tapi juga setelah kami tes mobil ini, kami tercengang dengan iritnya mobil ini. Tapi bicara soal irit, harga jual mobil ini sih hitungannya nggak irit lah ya. Karena Toyota Astra Motor menjual Corolla Cross Hybrid GR Sport terbaru ini dengan harga hampir 650 juta. Kaum mendang-mending mulai nih bereaksi. Dan pasti kepikiran, apa hebatnya mobil ini? Memang desain tuh subjektif banget ya, tapi saya pribadi sih masih cukup bisa menerima lah dengan desain Corolla Cross Hybrid terbaru ini. Tapi kalau disuruh milih antara yang GR Sport atau yang versi biasa, rasanya saya lebih suka yang biasa karena grillnya lebih modern kelihatannya. Ya, tapi ini sih dikasih clear warna merah gini, sukses bikin kita tergugah. Apalagi kalau kita intip bagian rodanya. Michelin bro, harga memang nggak bohong ya. Dan Toyota ngasih kita seakan-akan kesempatan untuk eksplor mobil ini karena bannya speknya untuk performa. Harus diingat kalau Corolla Cross ini hadir sebagai SUV 5 penumpang. Gak heran kalau mobil ini terasa lega. Bagasinya sini cakep. Selain karena pintunya bisa dibuka secara elektrik, ruang bagasinya juga terhitung lega nih. Apalagi bisa diekspansi dengan cara melipat jok. Walaupun ya belum rata lantai sih. Nah, kalau duduk di kabinnya sih udah pasti mantep lah ya. Lega dan fasilitasnya terasa cukup lah buat harian mah. Apalagi ini dikasih atap model panoramic roof. Bikin kerasa mobil mahalnya ya. Kalau ada yang harus dikritik dari kabin mobil ini adalah mobil ini tuh hadir dengan fitur yang agak kurang representatif dengan harganya yang tembus 600 juta teman-teman. Ini mobil fiturnya terkesan biasa aja, walaupun ya kabin belakangnya cukup nyaman lah. Nah ini misalnya, di kabin depan, tepatnya di kursi penumpang depan sebelah kiri kalau di Indonesia ya, ini tuh dikasih pengaturan jok yang masih manual nih. Sementara untuk pengaturan jok elektris hanya ada di kursi supirnya aja. Padahal kalau kita lihat brand lain, brand Cina misalnya, di harga 600 juta atau bahkan lebih murah, 500 jutaan gitu ya, udah dikasih pengaturan jok elektris di semua atau di kursi depan dua-duanya gitu ya. Dikasih juga pengaturan kayak penghangat pendingin jok. Bahkan dikasih juga audio system yang biasanya branded, yang biasanya lebih baik sih. Kalau ini sayang. Di sini sih Toyota bisa dianggap kalah banyak sama kompetitornya dari Cina. Mereka tuh loyal banget kasih fitur, bahkan untuk mobil yang harga jualnya nggak sampai 500 juta. Satu hal yang bikin kami gregetan pas ngetes mobil ini tuh, untuk jalan jauh mobil ini nggak banyak tempat penyimpanan kecilnya. Contoh yang paling simpel, nggak ada laci buat benda selain botol di pintunya. Biasanya kepake banget tuh buat taruh dokumen atau perintilan. Bahkan ini kantong joknya juga cuma sebelah doang. Tapi untungnya Toyota Corolla Cross Hybrid baru ini udah dikasih rem parkir elektrik model colek yang lengkap ada auto hold-nya. Udah gitu ada wireless charging, aplikasi Apple CarPlay dan Android Auto juga ada. Gak cuma itu sih sebenarnya, karena salah satu fitur yang juga bermanfaat dan ngebantu banget ketika pakai mobil ini adalah mobil ini hadir dengan Advanced Driver Assistance System atau ADAS, yang Toyota menyebutnya dengan Toyota Safety Sense (TSS). Yang asiknya cara kerja ADAS di mobil ini tuh halus teman-teman, jadi nggak ngagetin, nggak yang terlalu berlebihan ketika intervensi, jadi yang ngejaga kita aja gitu, dan kepake banget. Contohnya kemarin ketika saya pakai mobil ini dari Jakarta ke Palembang, PP, road trip ya, perjalanan jauh, bisa dibilang 70% dari perjalanan itu di-tackle atau diambil alih oleh Adaptive Cruise Control di mobil ini. Yang itu ngebuat kita jadinya bisa lebih rileks, lebih nyantai, dan nggak lelah. Asik lah. Walaupun karakternya nggak bisa diatur mau halus atau agresif, tapi kenyataannya Adaptive Cruise Control di mobil ini tergolong oke kok untuk dipakai di jalan Indonesia. Di sisi lain, kalau kita mau gaspol sendiri dan nggak pakai ADAS, performa mobil ini juga mantap nih. Mesin hybrid 1000 cc-nya terasa cukup bertenaga. Torsinya juga besar dan instan keluarnya khas mobil dengan motor listrik. Kami juga suka banget dengan transisi halus antara mesin bensin dan motor listriknya.
yang bikin penggunaan bensin jadi sangat efisien. Terbukti, ini mobil iritnya kebangetan. Dipakai di rute dalam kota sih mantep banget, tapi di tol juga hitungannya irit. Bahkan saat mobil ini kita tes dari Jakarta ke Palembang kemarin itu ya, kita ngelewatin jalan yang dinamis banget. Mayoritas kita lewat tol Jakarta Merak, jalan tol Trans Sumatera, terus juga kita lewat perkotaan yang kerap kali padat. Bahkan juga kita bawa mobil ini untuk idle, di mana momen ketika naik turun kapal itu ya harus standby. Dan itu jadi perjalanan dinamis dan seru buat kita kulik datanya. Dan ternyata mobil ini tuh bisa tetap irit, teman-teman. Mobil ini kita bawa hampir 500 km, kita isi full to full, dan bensin yang dibutuhkan ketika kita isi full lagi hanya 23,3 liter. Which is itu harga yang nggak sampai 300.000 untuk BBM RON 92. Luar biasa iritnya. Iya, kami tahu kalau ke Sumatera dari Pulau Jawa ini pasti harus siapin juga uang tol, terus biaya untuk nyebrang dan lain-lain. Tapi kan itu kami jelasin dari segi bensinnya yang terhitung irit kan. Yang bikin asik, nyetir mobil ini jarak jauh adalah dari karakter berkendaranya yang solid banget. Memang platform Toyota kekinian tuh suportif banget ya, bikin mobil jadi enak dikendaliin. Apalagi ini, yang GR Sport hadir dengan set suspensi yang dituning khusus. Jadinya bikin kita pede pas bermanuver, belok-belok, gak ada gejala body roll yang nakutin. Terus karakter setirnya juga mantep banget. Belum lagi itu tuh, grip bannya cakep deh, ban mahal gitu loh. Nyetir mobil ini tuh bisa dibilang lebih enak ketimbang kita bawa Yaris Cross Hybrid. Apalagi di trim di tipe yang GR Sport ini, dimana Corolla Cross ini dibekali dengan set suspensi yang beda, yang lebih sporty karakternya, sehingga bikin kita yang suka nyetir ini pasti doyan nih nyetir mobil ini. Ini mobil dibawa menikung enak, dibawa manuver enak, setirnya cekatan sekali, dan yang paling asik adalah body rollnya minim teman-teman, sehingga bikin kita pede ketika main-main pakai mobil ini. Tapi memang kalau kalian lagi nyari mobil yang mungkin karakternya lebih suka yang ke arah empuk, ya kalian bisa memilih Corolla Cross Hybrid yang versi biasa yang bukan GR Sport. Toh lebih irit sekitar 40 jutaan gitu ya. Tapi secara umum nyetir mobil itu nggak intimidatif sama sekali. Dimensinya masih cukup enak buat dipakai sehari-hari perkotaan, dan ya lega juga tadi kita ceritain. Terus juga mobil ini hadir dengan visibilitas yang baik nih. Ke depan enak, ke belakang nggak ada masalah sama sekali. Ada kamera 360 juga dan ada ADAS-nya. Sehingga lengkap rasanya. Overall, bawa mobil ini tuh memang menyenangkan. Asik buat dipakai harian karena sistem hybridnya yang halus. Asik juga buat digas road trip keluar kota karena irit banget. Terus desainnya juga keren dan gak pasaran nih. Cuma memang harga jualnya bikin kita agak kaget dikit sih. Harganya tuh irisan sama Fortuner dan Kijang Innova Zenix Hybrid. Kamu jadi bingung. Target pasar mobil itu siapa ya? Ya, hemat kami sih, mobil ini tuh rasanya diplot buat kita-kita yang tahu-tahu aja lah ya. Atau buat kita yang udah mapan, yang nyari SUV berukuran sedang-sedang aja dan bisa buat keluarga kecil. Karena kalau kita butuh mobil untuk keluarga yang lebih besar, jelas ada Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid yang lebih value for money, lebih baik. Atau kalau kita lebih butuh SUV yang lebih tangguh, ada Toyota Fortuner yang juga harganya irisan dengan mobil ini. Jadinya ya buat yang mau-mau aja lah ya.